Kehadiran saya hari ini sebagai individu, bukan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, karena tudingannya dan tuduhannya juga itu Dito sebagai warga negara biasa, dan itu periode waktunya juga sebelum saya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi, dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan. Terkait dengan informasi yang selama ini seperti sebagaimana rekan-rekan ketahui, beredar isu tentang adanya aliran dana. Dari hal tersebut nampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1 sampai dengan 5. Kejaksaan Agung telah selesai memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Dito Aryo Tejo, pada Senin 3 Juli 2023 berkaitan dengan dugaan menerima hasil korupsi pengadaan tower BTS Kominfo. Dito diperiksa selama 2 jam mulai pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi menjelaskan, Dito dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh pihak Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung belum dapat membeberkan secara rinci terkait materi pemeriksaan Dito Aryo Tejo pada hari ini. Namun satu yang pasti diklarifikasi Kejaksaan Agung ke Dito, yakni terkait dugaan menerima aliran dana proyek BTS Kominfo, sebagaimana yang tertera dalam berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka Irwan Hermawan. Sebagaimana kita ketahui pada hari ini, tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah melakukan pemanggilan terhadap Saudara Dito dalam rangka untuk mencari titik terang terkait dengan informasi yang selama ini seperti sebagaimana rekan-rekan ketahui beredar isu tentang adanya aliran dana. Yang bersangkutan kami periksa sejak dari jam 1 sampai dengan jam 3 dengan 24 pertanyaan. Semua pertanyaan dijawab dengan baik, transparan. Terkait dengan materi pertanyaan tentu saja tidak bisa kami sampaikan di sini. Namun yang jelas bahwa peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti itu di luar tempus peristiwa pidana BTS. Jadi tolong dibedakan peristiwa tindak pidana terkait dengan pengadaan infrastruktur BTS paket 1 sampai dengan 5 secara tempus telah selesai, dan selanjutnya terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan, ada upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang, sehingga dari hal tersebut nampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1 sampai dengan 5, ya. Akan dibedakan ini karena kemarin terinformasi ini kaitannya atau dana mengalir dan sebagainya, ya. Jadi kami terikat dengan tempus dan lokus. Dalam penggalan BAP tersangka korupsi proyek BTS Kominfo, Irwan Hermawan, ia menyebut Dito Aryo Tejo
menerima 27 miliar rupiah dari dana proyek BTS Bakti Kominfo pada rentang November hingga Desember 2022. Tito juga sempat menyampaikan klarifikasi usai menjalani pemeriksaan selama 2 jam di Kejaksaan Agung siang tadi. Ia menegaskan bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik, ia wajib memenuhi pemanggilan Kejaksaan Agung untuk meluruskan informasi yang beredar mengenai dugaan ia menerima aliran dana korupsi proyek BTS Kominfo. Tito juga mengatakan kehadirannya pada pemeriksaan kali ini karena beban moral yang dirasakannya sebagai pejabat publik sehingga ia harus memberikan klarifikasi ke Kejaksaan Agung. Tito menegaskan bahwa pemeriksaan pada hari ini sama sekali tidak berkaitan dengan jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi hari ini kehadiran kita di sini adalah dalam rangka sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar dan melihat dari 1-2 minggu kebelakang ini banyak media memberitakan maupun mengangkat nama saya disebut di dalam terkait kasus BTS, di mana hari ini saya datang dan alhamdulillah gayung bersambut kejaksaan juga memanggil saya sebagai saksi. Dan kemarin pas waktu ini mencuat, kebetulan kami sedang kunker di Berlin dalam rangka Special Olympics, dan ketika balik kita langsung di tanggal cuti nasional yang sangat panjang. Jadi sebenarnya saya dari awal ingin sekali secepat-cepatnya klarifikasi agar ini tidak berlarut-larut, dan alhamdulillah hari ini forumnya dilaksanakan. Tadi hampir 2 jam kita banyak memberikan keterangan dan diskusi, dan saya sangat terima kasih Kejaksaan Agung yang sudah memproses ini secara resmi, karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, tapi ini dalam rangka saya memiliki beban moral. Beban moralnya itu adalah hari ini saya dipercaya mendapatkan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Muda, dan juga saya memiliki keluarga yang dimana saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik yang sudah diberikan saya selama ini. Dan saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa diproses tindak lanjut secara resmi juga, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan baik dari Bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat yang sama ini sudah mendukung saya. Dan kehadiran saya hari ini sebagai individu, bukan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, karena tudingannya dan tuduhannya juga itu Tito sebagai warga negara biasa, dan itu periode waktunya juga sebelum saya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi kawan-kawan media, sekali lagi terima kasih. Saya harap kita bisa tetap disupport, dan juga saya berjanji saya akan berjuang untuk mengembalikan lagi citra kita dan juga kepercayaan masyarakat yang mungkin hari ini menjadi tanda tanya, dan itu saya pahami, saya terima. Yang penting ke depan kita akan tetap kerja keras untuk pemuda dan olahraga, dan masyarakat sekalian, ayo kita pantau bagaimana ke depan Kemenpora ini. Dari situ saya harap trust dan citra bisa kembali baik. Terima kasih sebelumnya.